Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Persada Nusantara, jumpa lagi kita. Gorong-gorong. Ternyata gorong-gorong berjasa besar bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, masa sih gorong-gorong sangat berjasa bagi kemerdekaan Republik Indonesia? Beneran ada? Mana faktanya? Ya, saya maklum. Sebab selama ini kita mengenal gorong-gorong sebagai saluran pembuangan air limbah. Berikut ini adalah fakta sejarah tentang berjasanya gorong-gorong bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Guys, sebelum kita lanjutkan, subscribe dulu dong. Nah, agar tidak salah paham, simak hingga tuntas. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, masa sih gorong-gorong sangat berjasa bagi kemerdekaan Republik Indonesia? Beneran ada? Mana faktanya? Ya, saya maklum. Sebab selama ini kita mengenal gorong-gorong sebagai saluran pembuangan air limbah. Berikut ini adalah fakta sejarah tentang berjasanya gorong-gorong bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 hingga 20 Desember 1948 berhasil merebut ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Soekarno Muhammad Hatta berhasil ditangkap oleh Belanda. Sedangkan Jenderal Sudirman melakukan perlawanan perang gerilya terhadap Belanda sebagai bukti bahwa Republik Indonesia masih ada. Sobat, perang gerilya yang dipimpin oleh Panglima Jenderal Sudirman membuahkan hasil yang gemilang. Belanda kewalahan dan marah karena opini Belanda yang mengatakan bahwa Republik Indonesia sudah bubar, sudah tidak ada, menjadi gagal total. Belanda setiap harinya terus-menerus menteror rakyat di seluruh Yogyakarta guna menangkap Jenderal Sudirman. Sobat, untuk membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada, maka Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 meminta Jenderal Sudirman untuk membentuk pasukan yang dapat merebut kembali ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Pasukan khusus ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Beliau dipanggil menghadap Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 guna mengatur serangan umum. Dan Sri Sultan memerintahkan Soeharto dan pasukannya untuk menggunakan gorong-gorong air yang tersebar di seluruh kota Yogyakarta sebagai
jalan masuk Tentara Nasional Indonesia. Sobat, setelah Tentara Nasional Indonesia berhasil memasuki kota Yogyakarta dan melancarkan serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949 yang mengejutkan militer Belanda, maka ibu kota Republik Indonesia berhasil direbut kembali oleh Tentara Nasional Indonesia. Belanda yang kaget melarikan diri ke Semarang. Sobat, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berada di Yogyakarta melihat sendiri dengan mata kepala mereka bahwa Republik Indonesia telah kembali ke Yogyakarta dan TNI menguasai, menduduki ibu kota selama 6 jam sebelum Belanda datang dari Semarang untuk menyerang posisi Tentara Nasional Indonesia. Sobat, melihat kenyataan tersebut, maka perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Yogyakarta meminta kedua belah pihak, Belanda dan Indonesia, untuk gencatan senjata dan mengakhiri konflik dengan menggelar konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Nah, sobat, ternyata strategi perang gerilya dengan menggunakan gorong-gorong saluran air adalah strategi perang gerilya paling jitu di dunia. Sehingga saat Presiden Vietnam Ho Chi Minh meminta bantuan kepada Presiden Soekarno untuk memerdekakan Vietnam dengan mengalahkan penjajahan Amerika Serikat, maka konsep perang gerilya ini diberikan kepada Vietnam dengan panduan buku karya Jenderal Abdul Haris Nasution, Pokok-pokok Perang Gerilya.